Teka-teki kebakaran Los Angeles. Kebakaran besar di LA kali ini terjadi dengan cara yang sangat aneh, dan banyak kejanggalan di dalamnya. Seperti diketahui, Los Angeles adalah daerah yang cukup kering, dan setiap tahunnya sering terjadi kebakaran. Cuaca panas dan kering memang mudah memicu kebakaran, dan ini bisa dipahami oleh banyak orang. Namun, perlu diketahui kebakaran sebelumnya umumnya terjadi di pegunungan di pinggiran kota dan jarang meluas ke area perkotaan. Meskipun terkadang terjadi kebakaran di pusat kota, kebanyakan kebakaran tersebut bisa segera dipadamkan, sehingga kerugiannya tidak begitu besar. Namun, kebakaran kali ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya pusat kota LA menghadapi kebakaran sebesar ini. Yang lebih parah lagi, kebakaran ini terjadi bersamaan dengan angin kencang berkecepatan sangat tinggi. Yang lebih aneh lagi, kebakaran kali ini menyasar semua kawasan, baik itu daerah orang kaya maupun komunitas kelas menengah ataupun miskin. Semuanya terbakar habis tidak pandang bulu. Khususnya kawasan orang elit mengalami kerugian paling besar. Banyak rumah mewah selebriti Hollywood yang ikut terbakar. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan kebakaran ini? Menurut pengamatan beberapa pakar meteorologi, kebakaran besar di Los Angeles diprediksi kemungkinan hasil dari pembakaran yang disengaja, atau bahkan serangan terorganisir. Ini bisa jadi semacam bentuk terorisme baru, atau bisa juga disebut sebagai model perang tanpa batas. Apa itu perang tanpa batas? Ini adalah perang tanpa deklarasi perang, tanpa target yang jelas, dan Anda bahkan tidak tahu siapa pelakunya. Perang ini disamarkan sebagai bencana alam besar. Namun pada akhirnya, hasilnya adalah kerugian besar dalam hal properti dan korban jiwa. Kerugian yang ditimbulkan sangatlah besar, hampir setara dengan peperangan kecil. Perang seperti ini mungkin akan sering terjadi di masa depan. Pertama-tama, kebakaran ini sangatlah aneh. LAPD mengungkapkan bahwa kebakaran dimulai secara bersamaan di 4 titik yang berbeda. Waktu kebakaran hampir bersamaan. 4 titik kebakaran tersebut adalah kebakaran Gunung Lydia, kebakaran Gunung Eaton, kebakaran Gunung Hearst, dan kebakaran Gunung Santa Monica di daerah Pagar. Sedangkan Gunung Hollywood terbakar belakangan, tidak bersama 4 titik kebakaran lainnya. Namun mereka ada satu kesamaan. Semuanya berada di pinggiran kota, berdekatan dengan berbagai komunitas. Dan semuanya terletak di arah angin yang sama. Jadi, bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Pada waktu yang sama, di arah angin yang sama, api menyebar di pinggiran kota. Dan pada awalnya, tidak ada yang berusaha memadamkan kebakaran. Jelas, ini adalah kebakaran yang terorganisir. Kelompok ini tampaknya sudah memperhitungkan kondisi cuaca dan merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati. Bahkan, mungkin ada mantan petugas pemadam kebakaran di antara mereka. Mereka memiliki rencana pembakaran yang sangat terorganisir. Mereka tahu bagaimana cara memperbesar kebakaran dengan cepat. Dan mereka juga tahu apa yang harus dilakukan untuk menyebabkan kerugian terbesar. Dan yang lebih menarik, kebakaran kali ini tampaknya lebih difokuskan pada kawasan orang kaya di Los Angeles. Apakah Anda tidak merasakan keanehan? Pakar meteorologi kembali menyimpulkan beberapa kemungkinan penyebab kebakaran. Kemungkinan pertama, yang juga merupakan sebuah teori yang agak aneh. Ada netizen mengatakan bahwa kebakaran ini dilakukan dengan sengaja karena ingin melakukan pembongkaran. Teori ini juga tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Seperti yang diketahui, salah satu penyebab utama krisis ekonomi adalah penurunan konsumsi. Dan penyebab utama dari penurunan konsumsi adalah kesenjangan antara kaya dan miskin. Orang miskin ingin berbelanja, tetapi tidak punya uang.
Sementara orang kaya memiliki banyak uang, tetapi kemampuan konsumsi mereka terbatas. Coba pikirkan, orang kaya hanya makan 3 kali sehari. Meskipun memiliki 100 kamar tidur di rumah besar, mereka hanya tidur di satu tempat tidur. Atau mereka mungkin membeli 10 mobil mewah, menikah 4 istri, 10 villa besar, itu sudah cukup. Jadi, konsumsi orang kaya memang mengalami lonjakan besar di awal, tetapi lama-kelamaan akan cenderung stabil. Konsumsi orang kaya sebagian besar terjadi di kalangan orang kaya yang baru saja menjadi kaya, di mana konsumsi mereka masih sangat tinggi. Akan tetapi, orang-orang kaya tua, para aristokrat lama, mereka sebenarnya sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk berkonsumsi. Atau mungkin, kecepatan mereka membelanjakan uang jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan mereka mencetak uang, yang mengakibatkan kekayaan terus terkonsentrasi di kelompok kaum elit ini. Uang menjadi terjebak seperti danau mati, dan tidak bisa beredar. Maka, menciptakan kebakaran besar dan membakar habis kawasan orang kaya ini bisa dipandang sebagai cara untuk memaksa orang kaya berkonsumsi lagi. Ini bisa menjadi cara yang baik bagi para property developer untuk merangsang perekonomian AS yang sudah sekarat. Namun, kemungkinan ini tidak terlalu besar, karena hal ini bisa sangat merugikan banyak pihak. Kelompok orang kaya ini saling terhubung, dan tidak ada rahasia mutlak di antara mereka. Jika mereka menemukan siapa pelakunya, balas dendam yang akan terjadi pasti sangat mengerikan. Kemungkinan kedua adalah tindakan balas dendam dari orang miskin di lapisan bawah AS yang membenci masyarakat. Kemungkinan ini jauh lebih besar dibandingkan kemungkinan pertama. Kenyataan menunjukkan bahwa tunawisma atau orang terlantar yang hidup di jalanan di AS. Fenomena ini menjadi masalah sosial yang sudah terbiasa, terutama di kota-kota besar seperti Los Angeles, New York, dan San Francisco. Penyebab tunawisma sangatlah kompleks, seperti kemiskinan, kekurangan tempat tinggal yang terjangkau, masalah kesehatan mental, kecanduan narkoba atau alkohol, serta kesulitan ekonomi lainnya. Banyak tunawisma yang mati karena berbagai kekerasan jalanan. Bahkan banyak yang mati karena kedinginan di musim dingin seperti saat ini. Kekejaman kehidupan seperti ini mungkin tidak terlihat oleh para elit. Jadi, mereka tidak akan pernah membicarakannya. Namun, terlepas dari semua di atas, kesenjangan antara kaya dan miskin di AS semakin menonjol. Orang-orang Amerika yang terperosok dalam kemiskinan ekstrim pasti menyimpan rasa dendam dalam hati mereka. Apalagi bagi mereka yang sebelumnya seiring mengalami ketidakadilan dan akhirnya jatuh miskin. Keinginan mereka untuk membalas masyarakat akan semakin kuat. Sebenarnya, banyak kekerasan jalanan di Amerika sekarang ini yang dipicu oleh perasaan balas dendam terhadap masyarakat dan pemerintah. Ini adalah emosi psikologis yang sangat nyata dan sangat umum di Amerika hari ini. Jadi, ada kemungkinan sekelompok tunawisma yang membenci masyarakat Amerika sengaja memicu kebakaran yang menyebabkan bencana ini. Kemungkinan ini sedikit lebih tinggi daripada yang pertama. Tetapi saya merasa masih ada keraguan. Karena kebakaran kali ini terlalu penuh dengan aroma konspirasi. Terutama faktor cuacanya yang terlalu kebetulan. Dan lokasi kebakaran juga sangat terencana. Jika yang melakukannya adalah tunawisma secara acak, mereka seharusnya tidak memiliki data meteorologi seperti itu. Dan tidak akan bisa merencanakan titik api dengan begitu cermat. Karena kebakaran ini terlihat terlalu profesional, terlalu ilmiah. Jika itu kebakaran acak, maka kebakaran tidak akan bisa berkembang sebesar ini. Kemungkinan ketiga adalah serangan terorisme oleh kekuatan asing. Beberapa pakar mengatakan kemungkinan ini yang terbesar. Dan ini terkait dengan model perang tanpa batas yang disebutkan sebelumnya.
Seperti diketahui, kebijakan luar negeri AS yang seringkali campur tangan urusan dalam negeri negara lain dan menyalakan api peperangan di segala penjuru dunia, seperti menginvasi Irak atau Suriah, telah menciptakan ketegangan dan musuh di mana-mana. Namun, AS yang mengandalkan dua samudera besar yang memisahkan mereka dari dunia, sehingga mereka selalu merasa bisa membuli siapa saja, meskipun banyak musuh membenci mereka, karena mereka tidak bisa menyerang daratan mereka. Misalnya, di utara ada Kanada yang terlalu lemah dan jelas tidak akan menyerang AS. Di selatan ada Amerika Latin yang sangat miskin, yang juga tidak mungkin membalas AS dengan serangan besar-besaran. Dengan kata lain, Paman Sam sangat sadar bahwa kondisi geografis mereka yang sangat unik memberikan perlindungan besar bagi mereka dan menghindarkan mereka dari banyak peperangan. Selama AS menguasai angkatan laut dan angkatan udara yang paling kuat di dunia, hanya AS yang bisa menyerang Anda, tetapi Anda tidak bisa menyerang mereka. Jadi, jika AS dapat terus mengendalikan kekuatan laut, AS sudah berada di tempat yang tak terkalahkan, pikirnya. Sangat disayangkan, keyakinan AS akhirnya terhancurkan pada peristiwa 9/11. Saat itulah negeri elang botak terbangun dan menyadari bahwa ternyata posisi geografis mereka yang sangat baik juga memiliki celah. Terorisme bisa menyusup dan langsung meledak di jantung wilayah mereka. Itulah mengapa Paman Sam memiliki trauma sangat besar dengan aksi terorisme, karena hal itu telah menghancurkan rasa aman Paman Sam. Paman Sam selalu berpikir bahwa di dunia ini hanya mereka yang bisa menyerang orang lain, dan orang lain tidak bisa membalas. Setelah itu, negeri elang botak pun terobsesi dengan berbagai alasan melawan terorisme di seluruh dunia. Namun, apakah ini efektif? Tampaknya ada efeknya, namun fakta beberapa dekade menunjukkan sebenarnya tidak ada hasil yang nyata. Perang melawan terorisme AS hanya berhasil menakut-nakuti para radikal untuk sementara waktu, menghindari beberapa serangan teroris besar-besaran. Namun, mereka akan bangkit lagi, karena tidak bisa menyelesaikan akar permasalahan. Satu hal yang sangat jelas, AS adalah negara imigran, dan itu adalah kelemahan fatal AS. Tahukah Anda berapa banyak imigran ilegal yang masuk ke Amerika selama 4 tahun masa jabatan Presiden Biden? Pada Oktober 2024, menurut US Department of Homeland Security, mencatat lebih dari 10 juta imigran ilegal masuk ke Amerika, memecahkan rekor sejarah. 10 juta imigran ilegal, guys. Cobalah pikirkan berapa banyak potensi bahaya yang mungkin ada di dalamnya berkat kebijakan imigrasi Biden. Sebagian besar potensi bahaya sudah bersembunyi. Mereka terorganisir, mereka bukan agen yang bekerja sendiri. Mereka sedang menunggu untuk dibangkitkan. Biasanya mereka hidup seperti imigran biasa, bekerja, hidup, mungkin mencuri atau bertengkar. Mereka menyamar sebagai imigran biasa. Lalu mereka terus-menerus bermigrasi di dalam AS. Seperti sel kanker yang terus membelah. Sekarang, di seluruh AS, hampir semua negara bagian dan kota ada imigran ilegal ini. Para radikal menunggu dengan diam, menanti perintah dari luar. Karena setelah sekian banyak penganiayaan yang dibuat AS, tidak mungkin hanya AS yang menindas negara lain di dunia ini. Negara lain yang disengsarakan juga akan berusaha melawan. Misalnya, bagaimana jika kebakaran hutan di LA telah direncanakan sejak awal? Karena seharusnya tidak sulit untuk mencari beberapa ahli meteorologi atau petugas pemadam kebakaran berpengalaman dari dalam maupun luar AS. Mereka memahami atau dapat mempelajari kondisi cuaca di wilayah LA beberapa bulan sebelumnya. Mereka bahkan mungkin dapat mencuri gambar awan dari satelit cuaca AS melalui peretasan, dan memprediksi hujan atau akan ada angin berkekuatan 10 di wilayah LA dalam beberapa hari ke depan. Artinya, para profesional ini menemukan
waktu yang tepat untuk membakar. Petugas pemadam kebakaran yang berpengalaman dapat meneliti lokasi terbaik untuk menyalakan api. Mereka bahkan dapat memprediksi pergerakan semua petugas pemadam kebakaran di Los Angeles sebelumnya. Misalnya, berapa banyak mobil pemadam kebakaran dan petugas pemadam kebakaran yang dapat mereka mobilisasi. Atau, bagaimana mengatur titik api supaya orang-orang ini kelelahan. Atau tempat mana yang paling merugikan warga AS. Dengan kata lain, melakukan studi terperinci terhadap setiap lingkungan di LA. Hanya jika mereka memecahkan masalah ini dengan sempurna, mereka dapat memastikan bahwa kebakaran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita lihat kawasan Timur Tengah saat ini. Palestina, Lebanon, dan Suriah yang hampir habis dianeksasi. Negara-negara ini pada dasarnya telah hancur. Paman Sam menciptakan terlalu banyak musuh di Timur Tengah dan dunia Arab. Banyak di antaranya adalah musuh tingkat nasional. Mereka sangat profesional dan tidak akan ada masalah jika mereka bersatu untuk melakukan sedikit penelitian. Ya, kita semua tidak dapat menyangkal bahwa konsekuensi dari kebakaran ini terlalu serius. Banyak sekali titik yang mencurigakan, atau banyaknya kebetulan yang terjadi, sehingga tidak tampak seperti suatu kejadian yang sepenuhnya alami. Jika dinilai secara komprehensif, kemungkinan ketiga adalah yang paling memungkinkan. Kesimpulannya, mereka menyembunyikan aksi teroris di balik berbagai kecelakaan dan memanfaatkan faktor-faktor seperti cuaca atau infrastruktur AS yang sangat rapuh untuk menyerang ekonomi inti negara tersebut. Yang lebih mencengangkan, setelah serangan terjadi, tak ada pihak yang mau bertanggung jawab atau mengklaim insiden tersebut. Ini membawa taktik gerilya ke tingkat ekstrim, di mana serangan disamarkan sebagai kejahatan biasa atau bencana alam. Sehingga sulit bagi negara yang mengklaim sebagai mercusuar dunia AS untuk melakukan pembalasan. Faktanya, banyak infrastruktur di AS sudah tua dan usang, membutuhkan investasi besar-besaran untuk memperbaikinya. Bayangkan jika Washington dapat lebih fokus pada perbaikan infrastruktur dan kehidupan sehari-hari warga, daripada sangat dermawan membuang anggaran besar untuk mendukung konflik dan menyulut api peperangan di mana-mana. Di sisi lain, untuk memenangkan pemilu, Presiden Biden dengan suka hati menyambut gelombang imigran ilegal. Jadi, jangan heran jika masalah ini akan terus berkembang dan memberikan dampak fatal pada negara yang haus akan peperangan dalam beberapa dekade mendatang.